masih masih berpikiran, bukan ya bakal terus berpikiran gitu sebelum satu persatu dapat. Betul. Tapi aku semua udah kayaknya banyak ya udah di levelan pasrah sih sekarang mah, udah kayak ayo udahlah jalanin dulu aja lah. Juga ada di poin itu ya maksudnya. Kayaknya kalau dipikirin terus bakal jadi stres juga ke kita. Iya, apalagi kalau cuma dipikirin tapi nggak dijalanin. Nah itu yang paling bahaya. Penyakit ya. Betul. Penyakit pikiran gitu. Malah lebih ekstrim justru kalau kayak gitu tuh, karena ya bakal berkutat aja ya. Iya, bulat aja situ. Di situ aja gitu. Jadi ya udahlah pokoknya buat yang bingung-bingung tuh kayak tadi Pak Cepi sampein tadi, udahlah coba aja running dulu gitu, ikhtiar dulu gitu, mantepin diri lah. Tuh nih satu hal, malah aku juga sempat berpikir namanya manusia ya pasti akan ada waktunya mungkin meninggalkan dunia ini. Iya, waduh, iya sih. Aku sempat berpikir cara aku meninggal nanti seperti apa. Wah itu sih. Itu mungkin bisa dibilang berat juga dipikirin sama orang-orang. Aduh, berat banget. Betul. Itu hal tapi yang paling seenggaknya di sini nge-reminder aja sih. Benar. Habis ngingetin nih. Ngingetin aja. Bukan cuma urusan duniawi ya Pak Cepi, tapi urusan setelah kita berakhir nih. Ya, betul sih. Dan kalau nggak salah dengar ya Pak Cepi, ini waktu ikut khutbah Jumatan kita tuh akan meninggal dengan cara yang seperti kita lakukan. Jadi hobi kita apa, mungkin cara meninggal kita mungkin nggak jauh dari itu. Nggak jauh dari itu, gitu. Ya mudah-mudahan lah kita hobi kita baik, positif, dan kita berpulang dalam keadaan yang baik juga. Ya, Husnul khotimah. Nah, oke, gitu aja sih. Untuk Pare gimana? Keresahannya? Wah, tapi itu jadi ini juga sih Pak Cepi. Reminder. Pengingatnya. Kena. Ini aku dititipin dari guru ngaji. Ini aku dititipin guru ngaji. Oh, dititipin. Iya, enggak tiba-tiba langsung jeplak gitu, enggak. Tapi agak inget kemarin. Ke guru ngaji. Cep, kamu nge-podcast kan? Tolonglah reminder dikit lah. Iya, reminder dikit soal itu. Oke. Ya. Udah bisa lagi. Terus kalau dari aku nih pribadi, jadi kalau SD itu udah tentu justru ya sama lah kayak anak-anak SD pada umumnya, senang main gitu segala macam, walaupun keresahannya ada sedikit Pak Cep. Waktu SMP tuh justru resahnya nih waktu di kelas 3 Pak Cep. Kelas 3 karena kelas 1 kelas 2-nya punya cita-cita, cuman kayaknya nggak mungkin deh kecapai. Nah, itu kenapa itu? Emang cita-citanya terlalu tinggi kah atau gimana? Lebih tinggi. Tapi kalau emang cita-citanya tinggi dan mungkin masuk logis, itu bisa aja sih. Tapi kalau terlampau tinggi, misalkan nih misalkan aku pengen mendarat ke bulan. Jadi waktu pas tadi itu kan memang cita-citanya seperti menjadi astronot. Tapi kalau mungkin aku pikir-pikir masih make sense sih kalau jadi astronot. Tapi seenggaknya mungkin entah di bagian apa kayak gitu di perusahaan astronot itu, entah jadi tukang merakit si roket. Iya sih. Bisa aja gitu kan. Walaupun mungkin bukan jadi si songnya. Cuman yang jadi masalah itu, aku keke nih pengen jadi astronotnya Pak Cep. Tapi nggak apa-apa. Waktu itu belum ngerti Pak Cep, belum ngerti soal job desk si sebagai astronot itu tuh seperti apa. Jadi aku pikirin tuh ya udah datang ke kantornya, naik roket, nyampe bulan. Nyampe bulan ngapain? Ngopi. Iya. Ya jadi intinya waktu itu tuh kekeh banget pengen jadi astronot. Cuman balik lagi ke diri sendiri kayaknya dari segi fasilitas mungkin nggak memungkinkan karena ya mungkin di negara kita mungkin belum ada kan? Belum. Kalau enggak, mungkin ini Pak Cep, kerja di Lapan lah ya, harusnya. Di Lapan dia waktu itu pikirannya ya. Tapi ya karena waktu yang itu apa sih perusahaan satelit gitu kan? Ya. Ada nih di Bandung. Ada ya? Di Bandung. Yang di Pasteur kan? Iya. Betul yang situ. Dokter Junjuna. Iya. Dekat-dekat sini PTD. Dekat-dekat itu. Ya harusnya sih
mikirnya ke arah situ juga ya. Ya mungkin waktu itu aku tertuju untuk jadi bagian dari NASA itu sendiri. Anjir, NASA. Bagian dari NASA. Ya, walaupun pada akhirnya itu nggak terwujud tentunya. Pindahlah ke SMA. Nah, di SMA ini keresahannya pertama malah soal hubungan asmara. Iya. Terus gimana? Ya, salahnya waktu SMA ini tuh malah mikirin hubungan asmara dulu. Padahal ya sebenarnya harus fondasinya dulu dong. Karirnya dulu harusnya sebelum ke asmara. Ini kebalik siklusnya. Jadi asmara dulu. Karirnya belakangan. Salah. Antum belum pernah ini ya mengalami setelah apa sih kalau misalkan dulu ya, ini mah di waktu dulu. Oke. Kayaknya kamu belum pernah berpikir di mana gas, beras habis bersamaan. Sekarang pernah ngalamin kayak gitu? Siapa nih? Gue coba balik baca, malah mikirin ya, aduh pacaran sama cewek yang gini ya, jadi udah ada nih, udah kebayang nih. Nah, jadi mikirnya tuh waktu itu tuh, ya kerjaan mah setelah lulus ini, pokoknya nyari aja nggak pakai lamaran, tadi udah dapat sendiri. Jadi nggak ada tujuan spesifik baca. Jadi yang penting aku bisa kerja dulu aja gitu. Kerja aja. Ngasilin, ya setelah ngasilin mungkin merit gitu. Ya, sesimpel itu waktu itu. Nah, mulai punya tujuan yang spesifik itu setelah aku kerja. Jadi intinya setelah lulus SMA itu tuh terima nih kerja di salah satu perusahaan. Terus setelah kerja di sana beberapa bulan berhenti, ketemu sama teman-teman yang satu circle yang suka intinya di satu circle itu tuh semuanya punya tujuan yang sama Pak. Nah, jadi pada suka atau bahkan bertujuan untuk menjadi seorang penyiar radio. Penyiar radio ya. Dan ternyata waktu ada di sana tuh seru banget sih Pak Cepat. Wah, seru banget. Pokoknya belajar cara ngobrol di depan orang banyak, terus presenting satu acara gitu segala macam. Jadi ya intinya banyak gitu. Banyak hal yang dibahas yang intinya mengenai dunia penyiaran. Kayak gitu Pak Cep. Nah, setelah itu dikarenakan masih belum tersampai Pak Cep, masih belum tersampai untuk jadi penyiar radio. Di tengah-tengah itu tuh ternyata aku dapat alternatifnya nih. Apa itu? Untuk siaran di podcast. Ya, walaupun platformnya beda, tapi itu lebih personal Pak Cep sebenarnya. Lebih personal karena ya kita bisa bebas kan. Bebas. Ngobrolin apapun ya kayak podcast inilah. Betul. Ya, ngobrolin apapun pokoknya yang kita pikirin atau yang kita sukai gitu di platform tersebut gitu. Dan ya udah sempat nyoba juga beragam genre podcast kayak misalkan horor dan gini segala macam. Dan ya singkatnya sekarang tuh nyampe di genre yang lebih fleksibel. Jadi random aja gitu ya. Random baca. Jadi kita tuh bisa ngobrolin apa aja yang kita pikirin gitu kan. Apa aja yang pengen kita sampaikan ke pendengar gitu. Dia lebih fleksibel aja lah gitu. Iya. Dan setelah itu keresahan yang dipikirkan. Setelah aku udah nemu nih hobinya bakal diarahin ke arah podcast gitu kan. Sampailah tiba di waktu kita tuh aku tuh udah berkeluarga. Iya. Oh iya, aku juga tadi nunggu timing ini loh. Aku tuh tadi dalam hati apakah Ray bakal ngobrolin masalah tentang keresahan di dalam lingkup keluarganya atau gimana, dan ternyata meledak juga. Nyampe juga di titik ini ya. Tapi ada alasannya gitu kenapa aku nunggu kayak gitu. Karena untuk menjadi bahan pelajaran juga buat aku pribadi ke depannya gitu. Dan mungkin buat teman-teman di sana yang belum menikah gitu ya, mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi juga. Dan mungkin jadi bahan pelajaran juga sih buat persiapan di masa yang akan datang. Ya, gimana dulu nih ya. Boleh. Ini tuh ya siapa tahu aja gitu apa yang mau disampaikan ini itu bisa jadi tips yang positif mungkin. Amin. Walaupun mudah-mudahan. Kalaupun misalkan ini kurang cocok untuk jalani ya nggak apa-apa. Itu aja. Pokoknya cuma berbagi aja. Berbagi itu lebih baik daripada meminta. Oh iya, betul. Ketika udah sampai aku ini berkeluarga dengan istri, ya kebetulan kami ini
menikahnya ketika sedang COVID. Angkatan COVID lah. Angkatan COVID. Angkatan COVID gitu. Ya. Dengan situasi tersebut, ya intinya kita ini melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan kemampuan kami berdua gitu. Jadi setelah melakukan acara tersebut di hari pertamanya nih Pak Cep, ya kalau happy sih udah pasti nih, ya udah pasti banget gitu kan. Cuman di sela-sela itu ternyata masih ada yang jauh banget lebih penting dipikirkan. Dipikirkan gitu kan. Besok kan mau makan apa? Oh, ya kan? Iya sih benar-benar. Okay. Nah, yang jadi bahaya tuh Pak CP, kalau misalkan sebelumnya kita mikirin, acara nikah kita harus perfect nih, misalkan, let's say mau ngadain acara di gedung mewah lah, atau di hotel bintang 8 sekian M, 8 M misalkan. Oke lah itu terlaksana gitu. Cuman kan, ya kita mungkin akan lupa gitu. Setelah acara itu tuh kita sebenarnya harus hidup juga. Setelahnya. Iya kan? Jangan sampai kita mengemis. Iya, jangan sampai. Setelah kita melakukan acara pernikahan. Betul, gitu kan? Jangan sampai karena acara itu ya mewah. Udah ego lah ya, mengikuti ego kita. Jadi gengsi. Wah, kita mewah-mewahkan. Iya. Anjir mewah, pokoknya terlihat tua lah gitu ya. Tapi setelahnya ya dari kemampuan pribadi gitu. Aduh, harus bayar cicilan yang bekas ngadain acara kemarin. Nah untungnya waktu itu diingetin tuh kayak gitu. Jadi ya setelah itu tuh alhamdulillahnya udah ada backupan lah. Udah ada backupan, kita udah ada simpenan walaupun ya let's say intinya cukup lah ya. Cukup. Hidup itu cuman kan harus panjang nih kayak gimana gitu kan. Ya kebetulan waktu itu ada usaha juga. Nah usaha itu tuh sebelumnya emang udah dijalanin juga nih Pak Cep sebelumnya. Dan itu juga salah satu yang hasil yang ngebantu kita untuk ngadain acara pernikahan itu. Cuman waktu itu kan kebetulan lagi kerja nih Pak Cep, jadi nggak kepegang lah. Jadi adanya istri yang ngejalanin running tuh. Nah sampai akhirnya aku udah nggak kerja lagi dikarenakan ya ada kebijakan dari perusahaan itu yang mengharuskan aku untuk berhenti kerja di situ. Di usaha itu tuh bangkit lagi nih. Ya, dijalanin lagi lah intinya. Jadi kita hidup sehari-hari dari situ. Terus gak lama dari itu, alhamdulillahnya istri ada panggilan kerja di perusahaan yang istri inginkan. Iya. Itu Pak Cep, dan ya alhamdulillahnya keterima dan bahkan sampai sekarang nih mayangnya. Alhamdulillahnya tuh Pak Cep, mayang sampai sekarang. Dan ya setelah istri nikah tuh sebenarnya masih ada keresahan lagi nih Pak Cep. Karena kan seperti yang disinggung dari awal tadi nih, pengennya istri itu di rumah. Iya betul. Sempat ngalamin hal itu. Jadi berangkat kerja nih pagi-pagi jam 6 tuh, kalau sebelum nikah tuh kayak anjir masih mager gitu kan. Masih mager. Nyawanya tuh masih di kasur, masih nempel di tapi setelah menikah vibe-nya akan berbeda. Beneran. Tiba-tiba jadi rajin gitu. Wah anjir rajin banget beneran dah kayak. Karena takut istri ngomelin. Jadi apalagi kalau misalkan dulu kita mempunyai hobi ini nyimpan anduk basah. Oh iya di mana? Di kasur di mana aja. Iya sih awal gitu baca bener. Iya kayak kalau aku bukan ke anduk Pak Cep, lebih ke baju kotor. Simpan aja di mana. Ntar kalau istri udah datang, kamu tuh ya langsung diceramahin. Iya, padahal tempatnya udah ada gitu. Kenapa nggak naruh sono aja? Kebiasaan buruk gitu yang masih harus diingatkan. Jadi ya setelah kerja dan tadi usaha ini udah jalan dan istri udah keterima kerja, ya sekarang ini kebetulan lagi dalam keadaan lagi diuji lebih tepatnya. Ya waktu itu kebetulan dipanggil di salah satu perusahaan. Semoga keterima juga nih karena masih nunggu juga nih ya. Ya amin pokoknya. Semoga ada kabar baik. Buat Pak Rey ini. Kabar baik karena ya untuk kedepannya aku pengen istri itu di rumah aja lah, udah fokus ngurus anak karena kebetulan kan udah 4 tahun nih di tahun ini tuh usianya. Jadi ntar tuh kan di tahun depan tuh di usia ke-5 tahun tuh harus udah masuk TK. Jadi pengennya ya istri itu di rumah udah fokus ngurus anak dan dirinya gitu. Itu aja keinginan aku. Itu bentuk keresahan yang sangat amat aku pikirin sekarang gitu. Cuman ya aku sekarang nangkepnya kayak ya oke lah sekarang aku harus terima dulu nih ujiannya. Ini tuh bentuk
apa ya, bentuk dari aku tuh nantinya mungkin di kedepannya bakal jauh lebih baik lagi, akan siap ditempatkan pada keadaan yang jauh lebih rumit lagi. Nanti aku mungkin akan lebih terbiasa, dan ya siapa tahu itu pembuka rezeki yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Amin ya. Ya aku tuh ya mikirnya kayak gitu aja sekarang, Optimis aja ya. optimis Pacep, daripada mikir negatif lah atau mengucilkan diri. Iya betul. Karena kalau aku gitu ya gak akan kemana-mana nantinya. Betul. Ya mungkin itu aja sih yang pesan yang aku pikirin gitu, yang aku punya lah, yang untuk dibagikan ke teman-teman ya nonton episode ini gitu. Ya itu aja sih kayaknya Pak. Berhubung emang apa sih, rahang aku udah capek juga nih. Iya. Rahang udah capek, tumbler udah kosong nih, tumbler udah kosong juga ini airnya, aduh. Ini udah syarat juga nih gitu. Jadi ya mungkin bahasan kita tentang quarter life crisis itu mungkin cukup sampai di sini, dan mungkin bisa aja sih nanti bakal mungkin nanti bisa kita sambung lagi dengan poin-poin yang mungkin berbeda ya gitu dari sekarang, atau dikembangin lagi gitu ya. Kita akan kembangin lagi ya, karena ada satu poin yang menarik juga nih, yang masih satu garis dengan quarter life crisis ini. Iya, betul. Jadi tetap aja stay tune di podcast kami. Dan jika podcast kami ini berfaedah dan menghibur gitu, bolehlah di like. Ya mohon untuk di subscribe-nya, karena itu sebagai subscribe, like, and comment itu sebagai bentuk daripada support kepada kami gitu, dan biar kami lebih bersemangat lagi gitu. Dan ketika teman-teman di sana lagi nanggung dan nggak bisa buka YouTube, mungkin bisa lewat audio di mana Pak? Kamu bisa mampir ke Spotify kita. Intinya kamu tinggal klik aja nih link yang ada di deskripsi channel ini. Di situ ada Linktree tuh kan. Kamu klik aja di situ, nanti di situ tuh udah ngecakup banyak tuh Instagramnya kita, maksudnya Instagram dari podcast ini, Spotify dan lain sebagainya macamnya lah. Jadi akses aja lewat situ. Ya, aksesnya di Spotify. Teman yang baik. Aku buka masuk penutupan. Oke. Dari aku Ray, dari aku pamit, dari aku tukang kebun. Oke, kita nanti akan kembali lagi di episode-episode yang lebih menarik dan berwarna. Oke, itu aja ya. See you next time dan bye bye. Sehat-sehat selalu. Oke.